Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kalian pasti pernah melakukan gerakan melompat, baik saat melakukan aktivitas olahraga ataupun aktivitas sehari-hari. Tahukah kalian, lompat merupakan salah satu nomor lomba dalam olahraga atletik. Beberapa nomor yang masuk dalam nomor lompat antara lain: yang pertama, lompat jauh; yang kedua, lompat jangkit; yang ketiga, lompat tinggi; dan yang keempat, lompat jalan. Kali ini kita akan membahas tentang lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya di bak pasir. Dari sini kita sudah tahu apa yang harus dibutuhkan dalam olahraga lompat jauh, yaitu yang pertama, lintasan lari serta bak pasir untuk mendarat. Lompat jauh didefinisikan sebagai suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas, ke depan dalam upaya membawa titik berat badan kita selama mungkin untuk melayang di udara, atau disebut melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Terdapat beberapa macam gaya dalam lompat jauh, yaitu yang pertama, gaya jongkok; yang kedua, gaya menggantung; dan yang ketiga, gaya berjalan di udara. Perbedaan yang mendasar dari ketiga gaya tersebut adalah pada saat posisi melayang. Lompat jauh mempunyai 4 fase gerakan, yaitu yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga melayang, dan yang terakhir adalah mendarat. Awalan adalah langkah utama yang diperlukan oleh pelompat dalam memperoleh kecepatan pada waktu akan melompat. Jarak awalan yang biasa dan umum digunakan oleh para atlet, untuk yang putra jaraknya 40 meter sampai dengan 50 meter. Sedangkan untuk atlet putri jaraknya 30 meter sampai dengan 45 meter. Awalan harus dilakukan dengan kecepatan secepat-cepatnya, serta jangan merubah langkah pada saat melompat agar menghasilkan daya tekan, daya tolakan yang besar. Maka langkah dan awalan harus dilakukan dengan mantap dan menghentak. Begitu dalam melakukan lari awalan, bukan hanya membutuhkan kecepatan lari, akan tetapi ketepatan langkah juga sangat dibutuhkan sebelum melakukan tolakan. Tumpuan atau tolakan adalah gerakan menolak sekuat-kuatnya dengan kaki yang terkuat, yaitu meneruskan kecepatan awalan secara cepat untuk membantu tolakan ke atas. Lengan harus diayunkan ke atas dan kaki melangkah diayunkan setinggi mungkin dengan cara bertumpu pada balok tumpuan yang sudah disiapkan. Cara bertumpu pada balok tumpuan harus dengan kuat. Tumit bertumpu terlebih dahulu, kemudian diteruskan dengan seluruh telapak kaki.
serta pandangan lurus ke depan dan diangkat sedikit ke atas. Kemudian selanjutnya gerakan melayang. Melayang adalah sikap setelah gerakan lompatan dilakukan dan posisi badan sudah terangkat tinggi ke atas. Sikap dan gerakan badan di udara sangat erat hubungannya dengan kecepatan awalan, kekuatan tolakan. Pada prinsipnya, sikap badan melayang di udara bertujuan untuk berada selama mungkin di udara. Menjaga keseimbangan, diusahakan jangan sampai menimbulkan perlambatan dari kecepatan yang telah dicapai. Dengan demikian, tubuh akan melayang lebih lama. Pada titik inilah perbedaan gaya antara lompat jauh dapat dilihat. Yang selanjutnya adalah fase terakhir, yaitu mendarat. Mendarat adalah sikap jatuh dengan posisi kedua kaki menyentuh ke pasir atau lantai bak secara bersama-sama dengan lutut sedikit dibengkokkan dan menempel sehingga memungkinkan jatuhnya badan ke arah ke depan. Mendarat merupakan salah satu gerakan terakhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. Sikap mendarat pada lompat jauh baik untuk gaya jongkok yang pertama, kemudian gaya menggantung yang kedua, maupun gaya berjalan di udara adalah relatif sama, yaitu pada waktu akan mendarat, kedua kaki dibawa ke depan lurus dengan mengangkat paha ke atas, badan dibungkukkan condong ke depan, kedua tangan diayun, kemudian mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu dan menempel di bak pasir. Selanjutnya adalah beberapa hal yang harus dihindari ketika kita melakukan olahraga atletik lompat jauh. Antara lain, memperpendek atau memperpanjang langkah terakhir sebelum melakukan lompatan. Ketika melalui jalur lintasan, kita dilarang untuk memperpendek atau memperlambat langkah kita. Jadi kita harus stabil dalam melakukan awalan. Sehingga badan miring jauh ke depan atau ke belakang juga kita harus dihindari. Fase yang tidak seimbang, gerakan kaki yang prematur, tak cukup satu angkatan kaki pada pendaratan turun mendahului kaki yang lainnya. Jadi kaki harus sama-sama mendarat, tidak boleh yang satu angkat, yang satu sudah mendarat. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan lompat jauh. Antara lain, peliharalah kecepatan pada saat sampai, saat menolak, capailah dorongan dengan kecepatan yang dinamis pada bak tumpuan. Jadi ketika melakukan awalan, bak tumpuan dan bak pasir sebagai landasan untuk mendarat. Rubahlah sedikit posisi lari dengan tujuan mencapai posisi yang lebih tegak. Ayunan tangan harus harmonis dengan gerakan kedua kaki, baik saat berlari, menolak, melayang, dan mendarat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan tubuh, capaian jangkauan gerak yang baik dikuasai dengan gerakan yang betul dari lengan, kaki dalam meluruskan dan membengkokkan, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Demikian pembelajaran lompat jauh kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di lain kesempatan. Keberhasilan takkan tercapai tanpa ada pembinaan dan pelatihan. Terus berlatih, terus berusaha untuk mencapai masa depan lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.